Kemarin pada saat acara sosialisasi pendataan tenaga non-ASN yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB dan BKN, Pak Suherman selaku Deputi Sinka BKN menjelaskan bahwa pegawai non-ASN yang di bawah naungan BLU ataupun BLUD tidak termasuk kriteria dalam pendataan tenaga non-ASN. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak terlebih dahulu penjelasan dari Pak Suherman. Kemudian pembayaran honorariumnya melalui APBN atau APBD, dan beberapa ketentuan yang tidak termasuk pencatatan ini. Pertama adalah kalau mereka bekerja di badan layanan umum, karena di dalam Peraturan Menteri Keuangan, badan layanan umum itu ada di komponen 52. Nah, itu tadi penjelasannya. Penjelasan tersebut sudah pasti memicu polemik di kalangan pegawai non-ASN BLUD. Seperti kita ketahui bersama, BLUD yang ada di instansi pemerintah daerah antara lain adalah RSUD dan Puskesmas. Kalau di instansi pusat itu RSUP ataupun instansi-instansi lainnya. Kemudian tenaga non-ASN yang di RSUD dan Puskesmas pasti merasa harap-harap cemas akibat dari penjelasan Pak Suherman tersebut. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah penjelasan dari Pak Suherman tersebut sudah benar adanya ataukah ada kekeliruan dalam penjelasan tersebut? Di video ini saya akan menganalisa penjelasan dari Pak Suherman tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Mari sekali lagi kita dengar penjelasan dari beliau terkait dengan tenaga non-ASN BLUD. Kemudian pembayaran honorariumnya melalui APBN atau APBD, dan beberapa ketentuan yang tidak termasuk pencatatan ini. Pertama adalah kalau mereka bekerja di badan layanan umum, karena di dalam Peraturan Menteri Keuangan, badan layanan umum itu ada di komponen 52. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Jika kita simak secara seksama, alasan dari Pak Suherman tidak memasukkan tenaga non-ASN BLU ke pendataan adalah karena komponen pembayaran honorarium pegawai BLUD itu ada di komponen MAK 52. Jadi maksud dari Pak Suherman, yang boleh dilakukan pendataan adalah hanya pegawai non-ASN BLU yang pembayaran honorariumnya dari komponen MAK 51, bukan MAK 52. Oke, sekarang mari kita bedah satu persatu. Pertama-tama, mari kita lihat terlebih dahulu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang klasifikasi anggaran. Nah, pada tampilan layar ini sudah ada Permenq tersebut. Di sini bisa kita lihat nomor MAK tentang BLU adalah 525. Artinya apa? Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Suherman tentang MAK BLU itu sudah benar adanya, yaitu komponen MAK 52. Namun MAK 52 yang ada pada tampilan layar ini khusus diperuntukkan hanya untuk instansi pusat yang anggarannya bersumber dari APBN. Sedangkan untuk instansi daerah mempunyai aturan yang berbeda terkait dengan nomor MAK ini. Untuk nomor MAK, instansi pemerintah daerah diatur oleh Keputusan Mendagri nomor 0505889 tahun 2021. Nah, pada tampilan layar ini sudah ada Keputusan Mendagri yang mengatur tentang komponen nomor MAK pemerintah daerah. Langsung saja kita lihat apakah komponen nomor MAK BLU pada Kepmendagri ini sama dengan komponen nomor MAK yang diatur oleh Permenq. Nah, di sini bisa kita lihat Bapak Ibu, untuk komponen MAK BLU antara Kepmendagri dan Permenq itu ternyata berbeda. Di mana pada Kepmendagri ini bisa kita lihat untuk komponen nomor MAK belanja pegawai BLUD adalah MAK 51. Jadi artinya apa? Artinya dapat kita simpulkan bahwa pegawai non-ASN BLU instansi pusat yang honorariumnya bersumber dari APBN
maka tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pendataan karena menggunakan komponen MAK 52. Sedangkan pegawai non-ASN BLUD di pemerintah daerah yang pembayaran gajinya menggunakan kode MAK 51 maka sah dan memenuhi syarat untuk masuk dalam pendataan tenaga non-ASN. Nah, saran saya, apabila ada di antara instansi BKD Bapak Ibu yang tidak menerima pendataan pegawai non-ASN dari BLUD, maka sampaikan argumen kepada BKD Bapak Ibu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang sudah saya jelaskan pada video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.